Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik. Mohon izin, Pak. Ini Ya, saya rekam ya, Pak. siap, silakan. Ini saya punya tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan, Pak. Yang Ya, pertama, ketika kita atau kepala sekolah itu memutuskan sebuah permasalahan, ada kalanya masalah itu sama-sama baiknya. Misalkan saja ketika kita akan memutuskan seorang anak yang punya ekonomi lemah, jarang masuk sekolah, sementara peraturan mengharuskan anak itu untuk eh, pindah sekolah, katakan saja, sementara hati kita kan kasihan sama anak itu, nanti akan terjadi dilema bagi kita, apakah anak itu pindah sekolah atau tetap di kita karena kasihan. Atau mungkin kasus lain ketika guru honor murni katakan saja berkelakuan kurang baik di sekolah kita, kemudian tidak dikasih jam pelajaran lagi di tahun pelajaran berikutnya. Artinya keluarlah gitu. Kemudian dia pindah ke sekolah lain dan meminta surat rekomendasi berkelakuan baik. Nah, kita kan jadi dilema. Kita perlu buatkan surat kelakuan baik atau keluar atau tidak. Itu kadang kita keluarkan. Atau mungkin di kasus lain, ketika kita punya bantuan CSR, katakan saja. Ada sebuah kegiatan yang dibiayai, ternyata uang ada sisanya. Teman-teman ngajak katanya uang saya itu kita gunakan makan-makan saja gitu. Nah, itu kan sebuah dilema juga. Perlu kita putuskan iya makan atau tidak. Nah, ketika ada kasus-kasus seperti itu, eh, apa yang itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. ya. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman ya, yang pertama misalkan eh, ada anak yang sifatnya kita kasihan, antara kasihan karena apa? Karena dia kurang mampu. Di situ anak tersebut secara aturan, misalkan nggak naik kelas secara aturan, atau mungkin juga banyak juga ada kasus-kasus ada anak yang apa anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan sikapnya mereka di kelas atau dengan nilainya yang dia miliki, nah itu membawa membawa masalah juga buat kita. Kenapa? Karena secara secara aturan mungkin itu menyalahi aturan. Kalau kita naikkan menyalahi aturan, kalau kita pindahkan juga misalkan menyalahi aturan. Nah, jadi dari kasus-kasus tersebut eh, itu adalah merupakan dilema etika bagi kita. Kenapa ada di situ ada kita sifat kasihan, ada juga yang pertama karena kasihan karena ini kemudian ada juga aturan yang tidak apa membolehkan istilahnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada guru juga guru honor. Nah, itu juga sama. Nah, kalau itu eh, kita kasih surat kelakuan baik bahwa dia itu berkelakuan baik, kita salah. Kita tidak kasih kelakuan baik, mungkin eh, apa namanya nanti bagaimana dia untuk kelanjutannya ke depannya. Mungkin kalau untuk yang kasus-kasus seperti itu kita bisa membuat perjanjian dulu khusus dengan hal-hal dengan orang-orang tersebut, baik itu dengan siswa ataupun dengan guru. Kemudian setelah itu bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, bahwa dia akan nama misalkan di sekolah kita nggak rajin, nanti di tempat berikutnya saya akan rajin gitu. Seandainya Bapak nanti tempat tersebut tidak akan rajin, maka nanti resikonya harus ditanggung oleh Bapak. Kenapa? Karena di situ ya eh, etika juga iya, moral juga iya.
wah masa sih saya harus menyatakan bahwa guru ini tidak baik. Akhirnya dia kan kehilangan mata pencarian. Nah, dengan kehilangan mata pencarian, ya dia punya keluarga, punya apa segala macam yang menjadi tanggungannya. Itu yang menjadi apa namanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan di sekolah ya, di sekolah dalam hal apa namanya apa ini merupakan dilema etika ataupun bujukan moral bagi kita yang sebagai pimpinan di sekolah tersebut, di sekolah ini. Itu barangkali sementara. Baik, terima kasih Pak. Jadi eh, ketika itu kebajikan dengan kebajikan itu kalau menurut Bapak dilema etika atau bujukan moral? Itu dari kebajikan dengan kebajikan, sama-sama Ya, baik ya. Menurut saya itu adalah dilema etika. baik ya. Jadi Ya. mungkin Bapak kita atau kita bisa mengidentifikasi kasus tersebut adalah dilema etika atau bujukan Hmm. moral dilihat dengan nilai yang Hmm. terkandung di dalamnya kali ya Pak untuk pengambilan Betul. keputusannya. Baik, Iya. selanjutnya Pak, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Ini di antara dua masalah tersebut, dengan keputusan tersebut, meskipun sama-sama mengandung kebajikan, meskipun sama-sama apa nilai-nilai kebajikan atau meskipun sama-sama benar, pasti ada yang lebih urgen, yang lebih harus kita lakukan. Artinya bisa ambil skala prioritas. Ya, jadi yang mana dulu itu yang kita lakukan. Kalau seandainya dua-duanya benar nih, dua-duanya benar. Ya, tapi kalau kita nggak bisa melakukan kedua-duanya, maka pilih salah satu yang sifatnya skala prioritas, yang efeknya untuk kebaikan di sekolah ini lebih banyak. Itu yang kita ambil. Jadi dari yang sama-sama benar itu, yang Bapak ambil itu yang Hmm, efek terbaik buat sekolah yang Bapak pimpin ya Pak? buat sekolah. Baik. Ya. Selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? eh Langkah-langkahnya kalau kita ada kasus, ada permasalahan-permasalahan, tentunya tidak sendiri. Kita punya tim yang bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi, di samping dengan standar operasional yang ada. Kenapa? Karena itu mungkin akan lebih baik jika kita diambil sesuai dengan kehendak atau apa namanya kemampuan sendiri saja. eh, Sepertinya kalau kita diambil dari diskusi tim itu akan lebih baik dibandingkan dengan kita mengambil langsung keputusan sendiri. Jadi Itu Bapak musyawarahkan dulu dengan tim di sekolah ya Pak? betul. Ya, selanjutnya eh, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini yang lebih efektif adalah kalau tadi kita kan berbicara dengan tim. Artinya kalau kita mengundang semua tim ya akan lama. Nah, kalau itu memang urgen, harus secepatnya, maka ini cocoknya dengan siapa kami berbicara? Kita berbicara dengan misalkan kita punya wakil. Ini urusannya tentang kesiswaan. Ya, ini kan langsung saja kita berbicara dengan wakil kesiswaan. Ini urusannya tentang misalkan dengan masalah dengan guru. Oh, ini lebih cocok dengan bagian kepegawaian atau bagian atau wakil kurikulum seperti akademik. Nah, itu yang saya lakukan ya dibanding kalau apa namanya supaya lebih efektif, lebih cepat dalam pengambilan Baik. keputusan tersebut. Baik. Jadi eh, yang dianggap efektif itu kita berbicara dengan orang yang kompeten di bidang urusannya itu ya Pak. Iya, Ya. betul. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Ini Barangkali ada tantangannya gitu. biasanya ini, iya, biasanya ini tantangan ini adalah berbagai kepentingan.
biasanya tantangannya itu. Kenapa? Karena pada saat kita pengambilan keputusan kan orang yang segini banyak, misalkan ada guru apa segala macam itu yang stakeholder yang ada di sini kan banyak. Artinya mereka punya ada pro dan kontra. Nah, untuk itu maka apa ya kita bisa meminimalisir hal itu, tantangan-tantangan itu dengan mana tadi yang di atas itu kita sebut bahwa ini yang lebih urgen, ini lebih efeknya lebih banyak. Nah, itu yang kita ambil. Jadi tantangan-tantangan tentunya datang dari dalam maupun dari luar berkaitan dengan kebijakan atau keputusan yang kita ambil. Baik, terima kasih Pak. Di tantangannya bisa dari dalam, bisa dari luar ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal khusus dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Ada jadwal khusus nggak Pak? Eh, Ya, jadwal khusus tidak. Jadi Tidak kan ada. ada masalah, ada dilema. Kalau kita buat jadwal, masa sih ini jadwalnya nanti gitu ya. Jadi Baik, secara urgensi, secara apa namanya ini kepentingan ini kapan harus diselesaikan. Bahkan kalau misalkan ini yang sangat 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 harus cepat, berarti kan tadi udah diambil caranya tadi itu apa tadi orang mana nih yang kita bisa ajak bicara biar cepat selesai gitu. Kalau baik, baik, eh, jadwal-jadwal khusus artinya begini, kalau kita punya jadwal itu ada jadwal pertemuan, ada jadwal diskusi apa segala macam, itu kan udah terjadwal memang. Ada dalam 1 minggu itu hari apa. Kalau ada masalah, ada dilema itu nunggu hari itu misalkan oh ternyata ini jadwalnya tanggal sekian ya. Jadi kami tidak membuat jadwal khusus yang spesial untuk permasalahan ini. Kalau masalah itu memang sifatnya urgen. Tapi kalau yang sifatnya biasa-biasa, artinya ini dalam waktu punya waktu ya udah nanti kami bicarakan di diskusi tim seperti itu. Jadwal yang sudah ada itu Pak. baik. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dibawa ke suatu tempat lain ketika menemukan sebuah kasus dilema etika? Oh, tergantung tergantung permasalahannya. Kalau memang misalkan contoh, kalau memang misalnya ini permasalahan di sini memang harus diselesaikan di sini ya di sini. Kalau Baik, misalkan harus ke tempat yang lain, kalau kalau ada masalahnya di luar yang perlu kita datang ke sana, kita datangin ke sana. Atau ada juga kita bisa mengundang orang ke sini ke tempat kita di mana bagaimana kita cara untuk menyelesaikan tersebut hal-hal masalah tersebut. baik. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika, Ya. artinya disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk tadi sudah disampaikan bentuk dan prosedur yang Bapak lakukan di sekolah Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam hal ini jadi nggak disebut seseorang ya. Kita kan bekerjanya tim. Artinya tadi saya bilang bahwa kalau ini masalah ini ahlinya siapa? Masalah ini ahlinya siapa? Nah, kalau memang ada orang masalah itu memang mengkerucut ke bidang-bidang tertentu, maka kita diskusikan dengan orang tersebut. Tapi kalau sifatnya masih umum, kita bisa ajak tim kita untuk apa namanya berdiskusi. Tapi kalau dibilang ada asisten pribadi, ada apa khusus gitu ya, atau staf khusus atau penasehat gitu tidak ada. Baik, jadi Bapak tidak ada penasehat ya Pak? Eh, Jadi bekerja dengan tim Nggak Bapak di ada. sekolah. Baik. Eh, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi sebagaimana bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, seorang guru mengambil keputusan pada saat ada permasalahan di kelas. Seorang kakom mengambil keputusan pada saat dia menjadi kakom dengan teman-teman guru produktif misalkan. Seorang wakil kurikulum dia mengambil keputusan pada saat dia ada permasalahan dengan bapak dan ibu guru untuk bidang akademik. Nah, itu itu semua ya itu semua menjadi pengalaman
menjadi bahan pertimbangan dari pengalaman tersebut untuk saya khususnya pada saat kita mengalami permasalahan-permasalahan dilema ITK yang terjadi di sekolah ini. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut kita bisa mengambil kesimpulan mana yang baik kalau terjadi hal-hal seperti ini misalkan. Oh, ini harus begini, sepertinya harus begini begitu. Jadi eh, itulah yang apa namanya yang menjadi dasar ya yang di samping dengan peraturan-peraturan etika-etika yang ada. Kenapa? Karena mungkin saja di sekolah A dengan di sekolah B beda. Kultur dari warga atau SDM yang ada di sekolah tersebut ya sekolah A dan B itu berbeda. Artinya itu apa namanya eh, mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Encep atas jawaban-jawabannya. Bapak telah meluangkan waktu. Terima kasih juga atas pengalamannya berbagi kepada saya dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika. Sekali lagi, terima kasih Pak Encep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Pak Aman sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Izin perbincangan kita direkam ya Pak. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini Pak, saya ada beberapa yang perlu saya tanyakan terkait dengan tugas wawancara dengan kepala sekolah Pak. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9, ada tugas wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbentuk D5 etika atau bujukan moral. Di sekolah mungkin sering terjadi, misalkan saja ada guru honor gitu ya Pak. Guru honor kemudian berkelakuan kurang baik, melanggar aturan misalkan. Kemudian di tahun pelajaran berikutnya tidak dikasih jam pelajaran lagi sebagai sanksinya dari sekolah kita. Kemudian dia kan otomatis akan mencari sekolah lain. Nah, ketika mencari sekolah lain, ternyata sekolah tujuannya itu misalnya meminta surat keterangan berkinerja baik. Nah, itu kan jadi dilema bagi kita. Kalau nggak kita kasih, kasihan dengan keluarganya, kan dia kan perlu bekerja juga gitu. Kalau dikasih, kan di sekolah kita kinerjanya kurang baik. Nah, itu dilema bagi kepala sekolah. Kemudian mungkin di kasus lain, ketika sekolah dapat CSR dari perusahaan terhadap sebuah program. Programnya sudah kita laksanakan, kita sudah kita, ada uang sisa. Ada guru yang minta buat makan-makan saja Pak, sisanya itu misalkan. Nah, itu kan dilema juga bagi kita. Diikuti enggak itu makan-makan atau kita tetap tetap penggunaan anggaran itu, enggak usah makan-makan misalkan gitu. Nah, itu termasuk dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, dalam kondisi ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi apakah kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral gitu? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Eh untuk editorial selama ini dari guru-guru saya itu eh beberapa hal itu sebatas informasi Pak. Jadi informasi dari sana sini bahwa si A itu berbuat melanggar aturan atau bagaimana. Nah, akhirnya beberapa siswa yang melihat hal tersebut awalnya nggak berani untuk untuk bicara sama kita. Nah, akhirnya suatu saat ada ketahuan guru yang lain bahwa si A itu telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan bahkan di depan murid-muridnya. Nah, itu eh, dari hal tersebut. Jadi selain saya itu mencari informasi, mendengar dari kiri kanan, ya entah murid entah guru,
dan saya mastiin juga bahwa ada guru yang ngelihat langsung, tapi sampai saat ini yang saya lakukan sebatas memperingatkan, tapi bukan dari saya, gitu loh. Bukan dari saya pribadi langsung yang turun tangan, tapi dari teman rekannya, teman sejawatnya itu minta tolong untuk kasih tahu, gitu. Itu sebatas itu Pak Maman selama Ya, ini. baik. Jadi, menurut Bapak ketika mengidentifikasi sebuah kasus, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, jadi tadi Bapak sampaikan itu dengan mengidentifikasi dulu atau mengumpulkan fakta-fakta dulu, Iya, kemudian iya baru betul. nanti diselesaikan apakah itu harus masuk etika atau ke bujukan moral, gitu ya Pak? Baik, Iya, terima iya. kasih Pak Heru. Sama-sama Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan diambil ini, katakan aja gini, ada seorang anak eh, berekonominya kurang beruntung lah gitu. Kemudian prestasinya bagus, tetapi karena keterbatasannya dia jarang masuk sekolah. Sedangkan ketika kenaikan kelas kan kehadiran ikut diperhitungkan. Orang-orang atau misalkan secara aturan sebenarnya itu nggak bisa naik kelas. Tetapi kalau dari nilai-nilainya kan bagus, bisa naik kelas. Itu kan dilema bagi kita. Kalau dinaikkan, ada aturan yang tertabrak, kalau nggak dinaikkan juga kasihan. Jadi ada dua nilai kebenaran yang sama-sama benar. Yang pertama berpegang kepada aturan, berarti kita bersikap adil kepada semua siswa. Yang kedua, kita punya rasa kasih sayang yang juga sama-sama baiknya. Kalau menurut pendapat Bapak, untuk menyelesaikan kasus seperti itu, bagaimana ketika pengambilan keputusannya? Yang sama-sama mengandung Oh, nilai kebenaran atau kebajikan. oh ya, terima kasih Pak. Eh itu sering saya alami juga di sekolah saya Pak ya. Jadi banyak beberapa siswa yang berprestasi, tapi kenyataannya itu tidak masuk sekolah gara-gara faktor ekonomi itu banyak di sekolah saya. Eh selama ini yang kami lakukan adalah eh dari pendekatan wali kelas atau bagian KJP atau PIP, kami sarankan bahwa itu anak mendapatkan bantuan pemerintah enggak. Nah, saat ini bantuan pemerintah harusnya itu nggak bermasalah. Nah, kadang-kadang tuh disalahgunakan oleh orang lain, entah yang lain, pokoknya yang lain, orang lain. Nah, kalau kasus yang begitu, ya, sebab itu karena emang satu sisi anak itu pandai, tapi sisi lainnya orang tuanya nggak amanah atau saudaranya nggak amanah. Nah, keputusan saya selama ini ya, ya rapat dengan tim manajemen, terutama wakil kepala sekolah, dengan Kasubag juga, bahwa yang seperti itu akan kami biarkan. Dalam arti kami tidak bisa bantu apa-apa. Kalau emang intinya kalau nggak punya duit, ya kenapa salah gunakan itu uang pemerintah, ya kan? Nah, kasus seperti itu, saya berani tegas bahwa eh, silakan, ibu maunya apa gitu loh. Kalau lanjut silakan dengan konsekuensi harus siap dengan biaya. Kalau nggak lanjut silakan ibu mundur pun nggak apa-apa. Jadi eh, karena kami Pak ya sekolah yang jauh dari rumah, terutama yang darat ini kan butuh semacam udah kami merasa gini Pak Waman ya. Kami merasa untuk asrama kami siapkan, kemudian kapal berangkat kami siapkan, pulang kami siapkan dengan uang makan yang murah murah sekali, tapi harusnya dengan KJP itu harusnya semuanya tertanggulangi. Tapi karena kenyataannya disalahgunakan, sehingga kami putuskan saya kembalikan ke orang tua. Dalam arti mau lanjut silakan Bu, tapi harus siap dengan biaya. Kalau nggak lanjut silakan Ibu. Kalau cari sekolah darurat silakan. Itu. Jadi ada beberapa hal yang eh, apa ya, yang harus saya ambil keputusan tegas karena dari pihak orang tuanya itu telah menyalahi aturan amanat yang ada dari bantuan pemerintah. Itu Pak Aman. Beberapa hal sering Pak Aman tuh sering Ya, begitu di sekolah kami gitu. baik. Ya.
Jadi ketika pengambilan keputusan, Bapak tadi disampaikan mengumpulkan tim dulu, artinya disepakati dulu atau bermusyawarah dulu ya Pak, Ya, eh, betul. dengan mitra atau manajemen sekolah, kemudian tadi juga Bapak berpegang kepada aturan lah gitu. Jadi Aturan. kalau Ya. misalkan ketentuannya seperti itu ya kita ikuti, misalnya gitu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, ketika pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalkan ketika menemukan sebuah kasus, kasus temukan terus apa yang Bapak lakukan? Eh, Kasus yang sering aku terutama dari kita pihak Dewan Guru mungkin ya, bukan anak-anak mungkin ya. Jadi Ya, selama ini selalu kami rapat rapat de- rapat dengan manajemen dan kebiasaannya begini, mohon maaf, mungkin sekolah kami mungkin beda dengan yang lain Pak Aman ya. Di sana itu kan sistem persaudaraan luar biasa Pak Aman. Jadi ini pamannya ini ponakannya ini dan seterusnya. Jadi yang kami selama ini dengan rapat manajemen kami berusaha untuk tolong Pak, ini ponakannya diajak ngomong. Jadi kami bertahap dulu aman, saudaranya ajak ngomong dulu pelan-pelan ya kan. Nanti kira-kira udah berapa tahap nggak bisa, baru mungkin nanti harus saya panggil langsung di ruang kepala sekolah. Jadi pendekatan saya tetap merujuk ke pembinaan. baik, Pembinaan dari saudara terdekatnya bagaimana nggak mempan juga, akhirnya ya eh bahkan ngomong nanti kalau saya bilang nggak mempan, nanti Pak harus dia manggil kamu. Ya kalau udah kayak pakai saya nanti bahaya ya. Takutnya saya pengawas nanti informasi kamu. Jadi ya ya alhamdulillah dengan begitu Pak Maman itu agak kendor, masalahnya agak kendor. Jadi mohon maaf mungkin di darat mungkin nggak begitu aman ya, tapi kami yang di ya, pulau ya, ini baik, sistem persaudaraan luar biasa. Pamannya, saudaranya, ponakannya itu yang masuk dalam satu karena memang hanya itu juga orangnya. Jadi eh, komunikasi saya juga harus hati-hati juga dan saya kalau ada kasus pun saya juga harus melalui pendekatan saudaranya dulu. Gitu. Jadi baik, nggak langsung baik, menghadap saya gitu aman. ya, Gitu. baik. Baik, Pak Heru. Jadi karena sekolah Bapak ini ada di Kepulauan Seribu ya, Pak. Iya betul. Jadi mungkin ada langkah khusus yang Bapak ambil tadi dengan pendekatan dulu karena mungkin ya keterkaitan persaudaraan yang ada di sana, baru kalau masih Ya, nggak bisa dilakukan dengan pembinaan lanjutannya. Baik, ya. terima kasih Pak Heru. Kemudian Sama-sama. pertanyaan keempat, Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? eh yang efektif selama ini yang tadi Pak Aman ya saya sampaikan tadi pertama ya mungkin pembinaan ya pembinaan oleh dari saya pribadi kalau seandainya saudaranya itu nggak mempan ya jadi saya pribadi akan turun tangan dalam arti saya panggil secara khusus 4 mata di ruangan kepala sekolah ya intinya ya bukan apa ya Pak Aman ya bukan mengejasmen bukan jadi semacam ngobrol biasa ya bersahabat silaturahmi intinya tuh ada pembinaan dan kami tekanan begini dan hal itu kami foto Pak Amman kami foto kemudian ada tanggalnya dia bikin tulisan jadi ada semacam langkah-langkah pembinaan ke arah sana dan saya bilang juga sih kalau mungkin nanti akan kami lapor ke Sudin Kepulauan Seribu karena Sudin akan minta data tersebut ya kan jadi hal tersebut ternyata dengan hal begitu itu agak lumayan karena apa ya ada dokumennya Pak Aman, ada fotonya, ada timestamp-nya, ada tulisannya. Jadi itu dengan langkah itu ternyata eh, bisa sedikit merubah lah kebiasaan yang kurang bagus selama ini. Alhamdulillah begitu Aman. Baik, siap. Terima kasih, Pak Heru. Jadi, eh, langkah yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika tadi dengan pendekatan persuasif melalui Ya, kerabatnya, kemudian baru dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah ya, Pak. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? maaf Pak, sebentar. Ada yang nelpon. Ah, Pak Mansur, mohon maaf Pak Mansur, aku lagi wawancara Pak. Sebentar Pak. Salah. Mohon maaf Pak. Saya Pak. Pak, maaf, maaf. Saya telepon lagi ntar, Pak ya. Ya, ya Pak, mohon maaf diulang Pak, diulang Pak, Ya, diulang. ya, Bapak. Jadi gini,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika yang Bapak jumpai di sana? Eh, yang tadi saya sampaikan Pak ya, ada beberapa hal terutama sekolah saya di Pulau yang tadi itu sistem persaudaraan luar biasa, kuat banget. Jadi kami sebelum ngambil sesuatu kami harus apa ya, itu yang paling apa ya, paling susah itu Pak Aman. Dalam arti, saya harus menjudgement satu orang itu seolah menjudgement 3 atau 4 orang. Karena ini sistem persaudaraan yang kuat banget, yang luar biasa. Eee, itu yang kadang-kadang kami perlu, apa ya, keputusan dalam arti itu rapat yang anggotanya semuanya orang pulau, sesepuh orang pulau, wakil orang pulau semuanya, kalau begini bagaimana? Itu kadang-kadang, tapi kalau emang itu urgent, ya apa boleh buat. Itu hal-hal yang begitu karena, persaudaraannya yang luar biasa, jadi kami terpaksa ya kadang-kadang kerepotan, Pak Aman. Ya, Itu itu jadi yang saya tantangan lakukan, terbesarnya bahkan karena sistem kekerabatan di sana ya, Pak. iya, Sistem itu pertama, Pak kekerabatan Aman ya, karena mungkin pertama. karena berada dalam sebuah pulau kecil, jadi Iya, semuanya saudara, dari kait-kaitannya agak heeh. banyak ya, Pak. Jadi Iya, agak itu sulit pertama lah. Pak Aman ya, maaf. Ya, Itu yang pertama Pak Aman. Yang kedua betul. Pak Aman, yang kedua, itu Pak Aman yang kedua itu seperti kan mereka tinggal di pulau Pak Aman ya, tinggal di pulau, rumah dekat dengan sekolahan. Kebiasaan awal saya datang ke sana tuh absen-absen pagi, mereka pulang. Pulang dengan alasan ya mungkin bangunin anaknya sekolah, bangunin suaminya, nyiapin sarapan, itu awalnya begitu. Itu saya agak berat juga. Walaupun saya udah ngasih contoh datang pagi, di depan gerbang, tapi, ya bertahap sih aman, bertahap. Akhirnya kami rapat berapa kali rapat untuk, mengadakan semacam kesepakatan dengan mereka bahwa kita dapat teguran dari ini. Ya sekarang bertahap aman. Udah mulai lumayan lumayan ada perubahan yang lumayan, itu awalnya kebiasaan polo yang begitu tuh udah tahunan begitu tuh luar biasa. Itu aman ya, itu keluh Baik, kesah jadi tantangan yang saya, kedua budaya ya, Pak. budaya, Budaya yang selama kebiasaan. ini pagi-pagi absen, pulang dulu baru balik lagi. Jadi merubah Iya budaya positif itu agak susah juga mungkin ya, Pak, iya, di sana. betul Pak, Baik. heeh. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada terjadwal gitu atau tidak ketika penyelesaian kasus? Misalkan setiap hari Sabtu kah, setiap hari Minggu kah, atau setiap hari Senin gitu? Terjadwal atau tidak, Pak? Eee, kalau selama ini untuk mungkin bukan masalah hanya etika ya, mungkin termasuk hal-hal yang lain Pak, Iya, termasuk yang lain itu ya. kami usahakan itu hampir setiap 2 minggu itu kami rapat Pak. Rapat dengan data-data dari guru piket, satpam dan seterusnya itu yang terlambat siapa, yang nggak masuk siapa tuh hampir setiap 2 minggu kami jadwalkan, untuk semacam apa ya, ngasih tahu teguran secara umum, ya artinya, itu rutin kami lakukan, ya 2 minggu sekali kalau saya pas di pulau Pak ya, itu kami Ya, lakukan. Heeh. Nggak setiap minggu Pak, setiap 2 minggu, kadang-kadang ya, setiap ya, 3 minggu, tapi selama ini rata-rata 2 minggu Pak, ya. itu, Artinya ada di jadwal. tempat Bapak itu ada jadwal yang periodik lah gitu ya untuk Iya penyelesaian kasus. iya betul. Tapi sifatnya itu rapat Baik. besar Pak Maman, rapat Oh ya, besar di aula, jadi semua guru hadir, KKI, P3 semuanya hadir, jadi teguran bareng-bareng lah, teguran oh ya, bareng-bareng, ya iya bareng-bareng. Mhm. baik, baik. Terima kasih Pak Heru. Eh, Terhadap sebuah kasus, katakan saja ada kasus tertentu, apakah Bapak suka langsung menyelesaikan di tempat atau ditunggu ke jadwal yang tadi? Kalau kasus-kasus yang urgent ya, urgent dari hal yang biasanya, kami harus bertindak cepat dengan cara ya, kami rapat sama wakil-wakilnya dulu, apalagi itu kalau seandainya, yang terjadi itu warga pulau, kami akan memanggil teman-teman wakil yang semuanya asli orang pulau, sama kasus pegiat, kami rapat dan hal urgent itu nggak usah nunggu 2 minggu, Pak, ya Baik, kan. Kalau emang itu darurat, keputusan kami manajemen inti ini, ya kami panggil. Tapi, yang saya sampaikan ke orang itu hanya empat mata, hanya berdua, tapi hasil dari keputusan teman-teman. Jadi, apa yang saya putuskan itu wakil tahu semuanya. Walaupun waktu di ruangan itu nggak ada wakil, tapi hanya berdua, tapi itu wakil tahu semuanya.
Gitu Baik. Pak. Jadi Nah, dengan mengidentifikasi kasusnya dulu ya Pak. Jadi kalau ya, kasusnya dipandang perlu diselesaikan segera, langsung diselesaikan. ya, Prosedurnya betul. tadi dengan musyawarah, ketemu dulu dengan teman-teman wakil, kemudian baru Ya, dilakukan pembinaan. Baik. ya, betul. eh Berikutnya Pak, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus D5 etika? Ada, yaitu Pak Kasubag. Ya, Oh ya, Pak Kasubag itu dianggap sesepuhnya orang Pulau, Pak Mansur, ya. Itu apapun ya, kadang kalau saya di darat itu by phone, kadang-kadang WA, itu yang saya dengar pertama pertimbangannya adalah Pak Mansur itu. Itu ya. selalu bantu saya. Subag yang Ya, dimaksud itu Kasubag Tata Usaha ya Pak? ya, Kasubag TU ya, Kasubag Tata Ya, Usaha. baik. Itu, Jadi di itu selalu. sekolah Bapak ada seseorang yang eh, mempermudah atau membantu Bapak lah ketika dalam pengambilan Ya, keputusan dalam kasus-kasus dalam mm-mm. etika tadi, Kasubag TU yang sesepuh di Pulau lah gitu ya Pak. Iya betul Oke, betul. Pak Heru, terima kasih. Terakhir Pak, dari Ya semua siap. hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama mengambil keputusan tersebut? Kalau saya menggarisbawahi satu hal, Pak. Segala macam masalah itu akan terselesaikan bila ada komunikasi. Ada komunikasi itu pertama. Yang kedua dalam arti ada niat baik, ya. Tidak ada niat jahat, ada niat baik. Intinya itu adalah untuk pembenahan semuanya, ya. Dan satu lagi itu apapun yang saya sampaikan ke teman-teman itu semuanya beralasan yang satu, Pak. Demi kemajuan SMK 61. Tidak pribadi dan tidak ada yang lain. Kami aja berpikir bareng-bareng. Intinya kami panggil supaya ada komunikasi, supaya dan niat saya baik dulu, Pak. Niat saya baik dulu, tidak tidak pernah niat jahat, niat baik dulu. Alhamdulillah dengan itu, Pak, ya akhirnya semuanya seiring sejalan, Pak. Intinya itu, Pak. Baik, ya baik. Heeh. Jadi dari kasus-kasus yang Bapak temui di sana, pembelajaran atau pengalaman baiknya yang pertama adalah tadi pengambilan nilai-nilai kebajikan ya Pak, dengan Ya, tetap memperhitungkan atau mementingkan kepentingan murid atau ya, kepentingan sekolah di tempat Bapak ya, bekerja. Terima ya kasih betul. Pak Heru atas sharingnya pada wawancara hari ini. Baik, Kami Pak. punya dapat banyak ilmu dari Pak Heru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.